Selamat pagi, nama saya Tumpak Marolok Haluman Turuan, ST, Instansi SMP Negeri 5 Tarutung, dengan nomor induk mahasiswa 9233 413 504, nomor UKG 2015 0066 5198. Hari ini saya akan mengadakan praktik pembelajaran di kelas dengan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Prakarya rekayasa pembuatan alarm kebakaran sederhana. Mari kita saksikan bersama. Pak Marolok Haluman Turuan, salah satu guru dari SMP Negeri 5 Tarutung. Hari ini saya akan mengadakan praktik pembelajaran lapangan di kelas tentunya dengan model pembelajaran Project Based Learning. Hari ini kami akan membuat produk alarm kebakaran sederhana. Mari kita ikuti bersama. Selamat pagi semuanya. Silakan langsung terus. Satu orang seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang seperti biasa memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Kita bersama. Terima kasih Tuhan yang berkaitan. Saat ini kita akan belajar lagi berkali kita. Dengan nama Yesus Kristus kami belajar. Semuanya hari ini. Saya mau cek kehadirannya dulu. Tolong nama-namanya yang kita ada di sini. Hadir Pak. Desi, Hadir Pak. Laura, Hadir Pak. Elizabeth, Hadir Pak. Tua, ya, Hadir Pak. Elisa ya. Baik, Amel, Hadir Pak. Tio, Hadir Pak. Nathanael. Hadir Pak. Baik. Dan seperti biasa kita akan menyanyikan lagu singkat nasional dulu sebentar ya. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu singkat nasional ini, sebentar lagu nasional, kita akan boleh berdiri sebentar. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita benar bersama. Kita agak relax sedikit, kita ice break sebentar ya. Baik, silakan berdiri semuanya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. 2 kali tepuk ya. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik gemar istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Sosir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tak suara sepatu kuda. Kondisikan dulu, jangan ada sampai ya. Baik. Sebelumnya kita sudah belajar atau mempelajari tentang ya mengenal alarm kebakaran sederhana. Ya, kita sudah menganalisis, juga sudah mengidentifikasi, bahkan sampai kita mengenali jenis-jenis alarm kebakaran sederhana serta dampak baiknya bagi kehidupan sehari-hari manusia ya.
Nah, hari ini kita tentunya akan mengadakan praktek pembelajaran membuat alarm sederhana ini. Tentunya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitar, ya. Kalau terjadi panas berlebih atau asap berlebih, ya, mungkin akan dideteksi oleh alarm kebakaran. Bahwa tentunya ini akan memicu kebakaran. Makanya ada antisipasi. Tujuannya begitu, ya, supaya menjadi peralatan terlindung dari kehidupan yang membahayakan tentunya, ya. Kemudian bisa juga untuk keselamatan, nampaknya keselamatan penghuni dari ruangan atau gedung, ya. Karena dengan demikian mereka langsung boleh menghindarkan, kemudian pengurangan kerugian materi, serta boleh juga kalau dengan alarm berbunyi maka akan ada kerjasama dengan pemadam kebakaran. Tentunya mereka akan datang langsung, ya kan, untuk apa? Menangani kebakaran tersebut. Nah, itu dia. Nah, sekarang pertanyaan Bapak adalah, pernahkah kalian mendengar, melihat rumah gedung kebakaran? Ya, Pak. silakan. Misalnya kebakaran di Terminal Suwang-Bolong 9 Mei 2019. Iya. Itu juga adalah peristiwa yang sangat menyedihkan, ya kan? Nah, kemudian apakah ada alat untuk mengetahui ada kebakaran? Apakah ada alat yang kalian tahu untuk itu? Ya. Ada Pak, yaitu alarm kebakaran. Iya, alarm kebakaran. Tentu saja dengan berbunyi maka akan ada tindakan dari petugas, ya. Demikian video yang kita saksikan. Nah, sebagai sambungan video berikutnya, alangkah pentingnya ada alarm kebakaran. Tentunya bagaimana sih cara membuat alarm kebakaran yang mau kita praktekkan hari ini, mungkin kita akan bisa saksikan berikut ini. Baik, begitu simpelnya alat yang akan kita buat hari ini, ya. Pertanyaan dari Bapak, bagaimana menurut kalian prinsip kerja dari alarm kebakaran sederhana yang dapat dibuat? Saya Pak, Baik, silakan. melibatkan sensor panas atau asap. Ketika sensor mendeteksi panas atau asap di sekitarnya, itu akan memicu sirkuit yang kemudian menghasilkan suara peringatan atau sirine sebagai tanda adanya kebakaran. Baik sekali. Jadi di sini, ya, tentu saja semua alat alarm kebakaran memiliki sensor. Sensor itu yang mendeteksi adanya panas berlebih atau asap berlebih dalam satu ruangan atau gedung. Ya. Pertanyaan berikutnya dari video yang kalian saksikan, apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk membuat alarm kebakaran sederhana di rumah? Saya Pak, Ya, silakan. mengumpulkan bahan-bahan seperti sensor panas atau asap. Kemudian, Saya Pak, ya, merakit sirkuit sederhana dengan bantuan orang dewasa atau guru. lagi berikutnya, Saya Pak, ya, menempatkan alarm tersebut di area yang strategis. bagus sekali. Nah, yang terakhir, mengapa kita harus memiliki alarm kebakaran? Untuk memberikan peringatan dini. Iya, untuk memberikan peringatan dini. Kemudian yang lain, Saya Pak, ya, memungkinkan waktu lebih untuk evakuasi dan pencegahan kerugian. iya. Nah, sekarang semuanya, Bapak sudah merasa kalian menguasai materi ini, ya? Adakah pertanyaan? Ada Pak, Ya, silakan. mengapa gedung atau bangunan perlu dilakukan alarm kebakaran? Iya, gedung atau bangunan memerlukan alarm kebakaran. Cara kerja alarm kebakaran dalam melindungi manusia dan properti Pak. Iya, tadi jawabannya untuk pertanyaan itu adalah tadi adanya sensor. Sensor ini yang akan mendeteksi, ya tadi. Ada asap berlebih atau panas berlebih yang memicu terjadinya kebakaran. Dengan adanya deteksi dini, maka tentu saja menghindarkan kerugian dan bahkan nyawa yang akan terhilang, gitu ya. Nah, kita akan masuk kepada mendesain rancangan produk. Kita akan mengadakan diskusi kelompok. Mari masing-masing membuat kelompok
di kelas ini. Silakan membuat kelompok itu. Saat kelompok 1, ini saya akan berikan rangkaiannya. Kemudian ini solder dengan peralatannya, tolong diisi LKPD-nya dan Bapak akan berikan alat untuk kalian praktik ya tentunya. Ya, ini. Silakan dikerjakan LKPD-nya dan dirakit, silakan. Atau dibuat produknya dulu. Ini kelompok 2, silakan. Kelompok 3 dan 4 tadi sudah. Ini kelompok 2 dan kelompok 3 ini saya kasih. Silakan dirakit, dibuka dan disambungkan. Nah, ini coba. Akhirnya, silakan dirakit menjadi sebuah alarm kebakaran sederhana. Baik. Ini LKPD-nya. Baik, silakan ya. Coba saling berdiskusi dan dicocokkan aja untuk disolder dan sebagainya. Ya, ini tolong nanti sensornya dihubungkan sebagaimana. Oh, oke, baik. Bapak akan tampilkan di sini untuk rangkaiannya. Ya, tolong ya, ini soldernya. Dia disolder, di apa? Dibuat sedemikian rupa alatnya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, baik, silakan kelompok 3 arah ke sini mungkin ya supaya nampak. Ini nggak nampak ya. Coba arah ke sini lagi. Coba silakan duduk dulu biar nampak di videonya ini kelompok 3 dari mana? Sudah nampak? Apakah sudah nampak? Di monitor kita agak ke sini mungkin. Nampak? Iya, oke, baik. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil presentasinya. Nah, lihatkan ke depan. Nah, ya ini. Ya, baik, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Progres kerja, perancangan dan perumusan konsep. Kelompok kami berhasil merancang konsep alarm kebakaran sederhana dengan pemilihan komponen, penataan rangkaian, dan integrasi sensor kebakaran. Tujuannya adalah membuat desain yang mudah dimengerti dan simpel. Pembuatan prototipe awal. Selanjutnya, kami berhasil menciptakan prototipe awal dari alarm kebakaran sederhana. Kami menyusun komponen utama, menguji dasar fungsionalitasnya, dan terus menilai peringatan yang efektif. Hasil uji coba ini akan menjadi panduan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan. Ya. Apakah sudah selesai? Masih lanjut? Masih, kita dengarkan lagi. Peranan peserta didik dalam proses pembuatan alarm kebakaran sederhana. Perancang utama merancang konsep desain alarm kebakaran, termasuk pemilihan komponen utama dan penataan keseluruhan. Bertanggung jawab memastikan desain sesuai dengan tujuan dan fungsionalitas yang diinginkan. Ahli teknis memahami spesifikasi teknis sensor kebakaran, rangkaian elektronik, dan komponen teknis lainnya. Terlibat dalam pemasangan komponen dan uji fungsionalitas alarm, menanamkan dan mengelola semua bahan dan komponen yang diperlukan, memastikan ketersediaan material, alat, dan peralatan selama proses pembuatan. Tapi praktek pembuatan alarm sini sudah terbukti. Coba kita coba ya, cobakan dulu. Mungkin kelompok 3 juga yang datang untuk mencobakan seperti ini. Ya, silakan keaktifannya satu orang. Cepat. Ya, ini heat detector ya, jadi pendeteksi panas. Coba deteksi panas ke sini. Ke sini ya sensornya ya. Coba. Kita dengar berbunyi atau tidak?
Baik, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ya, baik. Hari ini langsung Terima yang luar biasa. Saya senang melihat hari ini mana kelompok tiga yang ini. Kami dari kelompok, kami ingin berbicara tentang produk alarm kebakaran sederhana yang telah kami kembangkan, terutama dari sisi sumber energi menggunakan baterai. Kami memilih menggunakan baterai sebagai sumber energi untuk memastikan keandalan alarm dalam segala situasi. Baterai yang kami gunakan memiliki umur panjang dan mudah diganti, sehingga meminimalkan gangguan dan memberikan keandalan jangka panjang. Kami siap menjawab pertanyaan atau menerima saran dari Anda semua. baik, tepuk tangan. Memberikan tanggapan atau saran seperti apa? Coba dari kelompok lain, tangan. Ya, dari kelompok satu. Ya, silakan. Mungkin bisa menambahkan informasi singkat mengenai berapa lama baterai dapat bertahan. Ini akan membantu pengguna memahami seberapa sering perlu dilakukan pergantian baterai untuk menjaga kehandalan alarm. Iya, baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Penting sekali karena memang umur baterai ini terbatas ya, bukan listrik ya. Listrik juga bisa padamkan. Nah, bagaimana? Ayo, silakan dijawab. Kami ingin menyampaikan saran untuk pengembangan produk bagi kelompok 1 dan Ya, oke. Sarannya diterima atau tidak? Katanya evaluasi baterai ini perlu kinerjanya mungkin ditambahkan, kemudian kapasitas baterainya diperpanjang, diperbesar lebih. Apakah setuju? setuju Pak. Baik, terima kasih. Baik, ada tanggapan dari kelompok 2 ada? Ya, silakan. Mungkin agar lebih user friendly bisa ditambahkan petunjuk yang sangat sederhana tentang cara penggantian baterai. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah melakukan pemilihan sendiri tanpa kesulitan. Baik sekali. Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Setuju Pak. Setuju dan akan dipertimbangkan. Baik, tekan. Oke, baik, silakan duduk dari kelompok 3. Ya, baik sekali ya. Nah, kita akan pastikan sekarang juga presentasi dari kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Ayo, duduk ke depan. Nanti ke depan. Oke, baik, langsung aja. Kami dari kelompok 2 ingin mengutarakan hasil diskusi kami. Perencanaan dan perumusan konsep. Kelompok kami berhasil merancang dan merumuskan konsep untuk alarm kebakaran sederhana. Kami memilih komponen, mengatur rangkaian, dan mengintegrasikan sistem kebakaran agar desainnya mudah dimengerti dan sinkron. Pembuatan prototip awal. Selanjutnya, kami berhasil membuat prototip pertama dari alarm kebakaran sederhana. Kami menyusun komponen utama dan menguji dasar fungsionalitasnya. Kami juga terus mencari dan mengatasi potensi perbaikan pada prototip kami. Baik, tepuk tangan. Kita uji coba dulu ya. Kita uji coba dulu. 1, 2, 3. Baik. Nah, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Coba ada yang mau memberi tanggapan seperti apa? Oh, hasil presensi ya. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin membagikan tentang produk alarm kebakaran sederhana yang telah kami kembangkan, terutama dari sisi rangkaian produk yang simpel dan praktis. Kami merancang rangkaian produk ini dengan Ya, dengan demikian kalian dapat layak bintang berpoin. Ya, saya berikan bintang berpoin 100 untuk kelompok 3. Kemudian Bapak juga kasih bintang berpoin kepada nilai 100 untuk nilai kelompok 2. Yang terakhir saya akan beri juga bintang yang 100 berpoin 100 untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kita semuanya. Nah, kita sudah membuat produk tadi, ya. Hari ini kita akan masuk kepada evaluasi pengalaman belajar, ya. Nah, saya ingin memberikan apresiasi, ya, untuk kalian semuanya karena sudah proaktif di dalam membuat produk alarm kebakaran sederhana. Tentunya semoga bermanfaat bagi siapapun dan Bapak sudah memberikan poin tadi. Nah, kita akan segera menutup pertemuan kita hari ini, ya. Tapi sebelumnya terima kasih yang sangat mengagumkan. Ini presentasi kalian sangat mengagumkan menurut Bapak, ya.
melihat yang bisa mengaplikasikan kreativitas dalam membuat kebakaran sederhana. Nah, setiap ide dan inovasi yang kalian tampilkan itu mencerminkan dedikasi, semangat belajar yang maksimal dalam proyek ini. Ya. Nah, kita akan masuk kepada refleksi sebentar ya. Nah, Bapak mau tanya, bagian mana yang menurut kalian paling sulit dipelajari pada pembelajaran kali? Ya, Kakak. Memastikan komponen elektronik bekerja secara optimal dan terintegrasi dengan baik. Iya, karena memang tentunya harus memiliki ukuran, harus dites apakah berfungsi atau tidak. Ya, tentu itu menjadi catatan. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kemarin? Ayo. Ya, Kakak. Lebih aktif mencari sumber belajar tambahan seperti tutorial online dan literatur terkait, serta melibatkan diri dalam praktik lebih lanjut untuk memperkuat keterampilan dan pemahaman saya. Baik, ya tentunya online dan offline ya untuk kita itu, untuk memperdalam semua ini. Nah, kepada siapa kamu akan minta bantuan untuk memahami pembelajaran ini? Ya, Kakak. Saya akan meminta bantuan kepada instruktur atau teknis sekolah saya untuk memahami praktik membuat alarm kebakaran sederhana. Baik, itu adalah hal yang sangat bagus, positif ya. Nah, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai bintang 5, berapa bintang yang kamu berikan kepada usaha yang kamu lakukan? Ya. Saya akan memberi diri saya bintang 3, Kak. Loh, bintang 3 dari 1 sampai 5. Kenapa itu bintang 3? Saya telah berusaha, kami masih ada ruang untuk kelihatan dan eksplorasi lebih lanjut dalam pembelajaran praktik pembuatan alarm kebakaran sederhana. Baik, eksplorasi dan kerja keras yang lebih lagi untuk menutupi yang kedua poin lain supaya berbintang 5. Baik, kamu ya. Nah, yang mau Bapak tanya berikutnya, bagian mana dari pembelajaran hari ini yang menyenangkan? Saya Ya. melihat hasil akhir dari usaha kelompok mendesain dan membuat alarm yang benar-benar berfungsi, memberikan kepuasan tersendiri, serta membuat saya lebih percaya diri dalam penerapan pengetahuan praktik. Bagus sekali. Ya, untuk kalian semua sekali lagi tepuk tangan. Materi pembelajaran kita berikutnya di pembelajaran kita adalah tentang prakarya rekayasa produk alat penjernih air. Ya, yang tentunya juga ini tidak kalah pentingnya untuk kehidupan manusia. Ya, karena air adalah sumber dari kehidupan. Seperti itu, ada istilah seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian, kalau pelajaran kita sehari sudah selesai, maka saya akan menutup dan kita akan berdoa dipimpin oleh salah seorang dari atas kuliah. Mengungkapkan kau dan berkali-kali dari pembelajaran ini. Datang dengan dalam berkali-kali di jalan satu yang dimakan masing-masing. Dan kami Kristus yang berdua yang bijaksana. Nah, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi.